Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera. Selamat datang di Bincang Santai Perpustakaan Praba Ambara Pustaka. Perkenalkan, saya Dewi Fatimah, pustakawan Praba Ambara Pustaka di SMA Negeri 1 Kalasan. Kali ini kita akan dibersamai oleh Bapak Herlin Susanto, Sarjana Pendidikan, selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Kalasan, yang tentunya memiliki banyak pengalaman dan perjalanan hidupnya yang sangat menarik. Selamat datang Bapak Herlin Susanto. Selamat pagi. datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan ya Bapak. Amin. Nah, Bapak Herlin ini lahir di Yogyakarta pada 31 Oktober 1961. Alamat Toprayan RT 01 RW 1 Jagalan Banguntapan, Bantul. Riwayat pendidikan SD sampai SMA di Muhammadiyah, D3 IKIP Yogyakarta pada tahun 1984, sarjana di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 1998. Riwayat mengajar beliau pada tahun 1985 mulai mengajar di SMA Negeri 1 Kalasan sampai saat ini. Prestasi pada tahun 1993 menjadi peserta pertukaran guru muda Indonesia di Jepang yang diselenggarakan oleh JICA atau Japan International Cooperation Agency. Pernah menjabat selama 1 periode sebagai Ketua MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Juga sebagai narasumber, juga motivator di sekolah-sekolah lain, yang tentunya juga sering mengikuti berbagai diklat. Pengalaman beliau sungguh masih banyak lagi. Setelah kita mengetahui profil dari narasumber, perlu kita ketahui bahwa tentunya mempunyai lika-liku perjalanan dari Bapak Herlin dalam dunia pendidikan ini sangatlah panjang. Mungkin Bapak Herlin bisa menceritakan bagaimana saja perjalanan Bapak dari awal memasuki dunia pendidikan hingga saat ini. Ya, memang kalau diceritakan panjang sekali karena lebih dari 30 tahun dari awal perjalanan dari SMA Kalasan yang begitu sangat diabaikan prestasinya karena sekolah desa, maaf saja. Oh, iya. Sampai sekarang dulu juga ranking dari SMA Kalasan jauh di bawah. Dan alhamdulillah di ujung tahun 2021 itu sampai ranking 9, padahal dulu awal-awal saya masuk itu di ranking 30 di DIY ini. Ini merupakan suatu loncatan melalui satu tahap demi tahap yang panjang. Jadi itu. Intinya itu yang paling dasar. Dan mengalami berbagai macam kurikulum, berbagai macam orientasi pendidikan yang titik beratnya itu di mana, itu kadang-kadang harus berubah ini dan sebagainya. Ya, itu panjang pokoknya. Perubahan ya Pak. Ya, perubahan yang sangat banyak. Nah, menurut Bapak dari lika-liku perjalanan tadi ya Pak, dari tahun ke tahun tentunya Bapak memiliki kesan yang sangat mendalam. Apa saja kesan Bapak yang sampai saat ini masih masih terlalu yang berkesan banget gitu loh Pak. Ya, terutama untuk perubahan dari tahun ke tahun, perubahan kurikulum, perubahan orientasi tahun ini, periode ini, fokus kepada ini, dan sebenarnya perubahan terutama untuk perubahan cara dan sebagainya seluruhnya itu kalau tidak mengikuti Zaman. perkembangan zaman susah gitu loh.
termasuk online masa pandemi dan sebagainya ini kalau nggak tahu susedowo susah. Oh iya ya Pak. Iya. Selama mengajar 30 tahun tadi tentunya Bapak mempunyai kiat-kiat atau cara mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar matematika. Bagaimana cara Bapak mengatasi dan membuat matematika itu menyenangkan untuk siswa gitu Pak? Iya. Baik, kalau metode saya itu yang pertama kali ini kita harus mengajar itu kuncinya satu, ikhlas Pak. Jadi ikhlas dalam berbuat itu insya Allah akan menghasilkan hal yang diharapkan itu. Kalau tidak ikhlas ya misalnya kita susah-susah ini siswanya kok nggak bisa ini. Tapi kalau kita ikhlas, benar. Ikhlas dalam itu mengandung makna kita itu harus pemaaf menghadapi anak sing maaf menyimpang dan kita harus ikhlas, tidak boleh dendam. Intinya itu. Kunci satu-satunya itu tuh ikhlas, tidak dendam. Itu intinya itu. Sehingga lalu yang kedua itu karena karakter dari mata pelajaran matematika itu kalau dulunya itu menakutkan, nah ini harus dibuat senyaman mungkin belajar itu. Tidak usah ngegen, kadang-kadang diselingi dengan kalimat-kalimat yang motivasi, namun tidak terlalu banyak, hanya selingan saja. Begitu. Kadang bercanda juga ya Pak ya. Nah, terutama itu. Biar siswa tidak takut dengan matematika dan gurunya. Dan juga tidak ego, Mbak. Kalau ego itu artinya semua harus pintar matematika, tidak bisa. Karena ada beberapa siswa yang fokusnya itu tidak di matematika, ini harus kita pahami. Intinya itu saja. Ya, dari kemampuan siswa masing-masing. Ya, karena kita juga saya juga terbatas kemampuan. Ini kalau tidak difahami bahaya, Pak. Oh ya. Nah, mungkin dari rahasia mengajar kiat-kiat tadi tentunya ada siswa setelah lulus ya, Pak. Setelah lulus itu kok tidak mengambil jurusan matematika atau setelah bekerja kok tidak sesuai dengan jurusannya, padahal siswa itu dulunya pinter banget dari matematika dan sangat menyukai matematika. Bagaimana pendapat Bapak mengenai itu? Kalau saya santai saja, artinya kita sikapi dengan bijak. Jadi kalau seperti itu memang kelihatannya tidak bermanfaat ya pelajaran matematika. Tapi sebetulnya di balik itu filosofi matematika itu banyak sekali. Salah satunya termasuk kayak kita mawas diri. Nah, misalnya kita mengerjakan pekerjaan itu salah kalau tidak diteliti. Nah, itu filosofinya kalau diteliti itu sebetulnya mawas diri bagi kita. Artinya ya kita itu tidak selamanya benar. Benar-benar ada salah sedikit itu bisa jadi kita nggak terasa dan sebagainya. Nah, itu filosofinya tinggi sekali, ya banyak sekali. Tapi sementara kadang-kadang orang tidak tahu. Banyak sekali. Orang harus teliti, harus berbuat efisien, efektif. Itu yang kadang-kadang filosofi pelajaran matematika yang kurang banyak dipelajari itu. Padahal sebetulnya tinggi sekali filosofinya pelajaran matematika. Nah, harapan saya itu di pelajaran lain juga sama. Misalnya saya guru musik misalnya, karena saya kebetulan juga senang musik. Kadang-kadang musik. Nah, itu kalau misalnya guru musik ya jangan beranggap wah ini satu kelas itu harus bisa musik semua. Enggak bisa. Kadang-kadang memang ada mungkin 10 itu sudah bagus sekali. Nah, ini harus kita pahami. Karena kemampuan siswa juga berbeda-beda ya, Pak. Potensi anak itu berbeda-beda. Baik Bapak, perlu teman-teman ketahui Bapak Herlin ini akan pensiun dari jabatan guru di SMA Negeri 1 Kalasan pada bulan November. Betul Bapak? Ya, hari ini langsung, hari besok sudah nggak absen lagi. Kemudian Bapak, apakah ada kesan
ada kesan dan pesan untuk SMA Negeri 1 Kalasan, khususnya untuk perpustakaan Praba Ambara, Ya. supaya perpus ini semakin meningkat atau bagaimana? Gimana Bapak? Kembali kepada permasalahan bahwa kita maaf ya, dulu itu perpustakaan SMA Kalasan dari tahun awal-awal itu wajahnya sudah kayak rakaruan gitu aja ya. Tapi sekarang sudah suasana sudah nyaman, pegawainya juga sudah muda-muda ya Bapak? muda-muda, cantik lagi, iya. kayak Mbak Dewi itu loh. Nah itu nanti harus diimbangi dengan tidak harus tidak harus sepanang, tapi kita santai sehingga anak-anak itu bisa nyaman di sini, suasana nyaman. Nah kalau kita ingin tahu bagaimana kesukaan anak-anak ya seperti itu. Karena belajar matematika itu kalau menurut saya harus bisa menempatkan kapan harus serius, kapan harus santai dalam arti bercanda, karena dunia anak-anak itu dunia anak sukanya bercanda. Sudah masuk remaja karena SMA ya. Mungkin yang serius koyok pacaran, janjane tidak. Seperti itu harus kita pahami itu. Berarti perpustakaan di SMA ini apakah sudah memberikan manfaat yang optimal atau maksimal untuk pembelajaran matematika khususnya? Kalau maksimal, kalau menurut saya masih belum, terutama materi-materi yang up to date. Nah, yang up to date itu maksudnya ya persoalan atau permasalahan soal-soal tahun dulu dengan sekarang beda. Karena apa, orientasi ataupun yang diharapkan itu beda dari tahun lalu dan selalu terus diupdate terus. Jadi mengikuti zaman intinya itu. Kalau adanya e-book itu apakah membantu dari perpustakaan selalu memberikan buku paket yang terbaru seperti pengadaan buku yang terbaru terus, itu apakah membantu dalam mengajar Bapak? Sangat membantu, terutama ya kalau ingin berkompetisi di kita berkompetisi mau olimpiade itu sebenarnya sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu. Cuman kalau tidak diarahkan dan kadang-kadang komunikasi anak-anak terhadap janjian sebetulnya di perpustakaan SMA Kalasan itu sudah ada, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan anak-anak juga anak-anak nggak tahu. Jadi kesimpulannya mengajar itu pertama harus ikhlas ya Pak. Iya, harus ikhlas. Supaya siswa itu juga menyukai matematika, kita juga mengajarnya juga tidak ada beban, jadi siswa suka. Iya itu. Namun demikian ya cara kita itu belum tentu cocok dengan semua siswa. Mesti ada yang cocok, ada yang tidak. Tapi ya kita harus toleransi dan juga. Semoga kedepannya perpustakaan juga dapat memberikan manfaat yang optimal. Amin. Selalu lebih berkembang lagi dengan masukan, pesan dan kesan tadi. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah mau hadir di acara bincang santai kali ini. Semoga kedepannya Bapak selalu diberikan kesehatan, keluarga juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah setia mengikuti acara bincang santai perpustakaan Praba Ambara Pustaka kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti bincang santai berikutnya dengan narasumber yang tentunya juga sangat menarik. Dari kesimpulan tadi, kalau mengajar matematika tentunya Bapak harus ikhlas, untuk dari kesan-pesannya juga memberikan manfaat. Semoga perpustakaan memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih pada Bapak Herlin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri bincang santai pada hari ini. Terima kasih juga
kepada pendengar yang setia tadi, jangan lupa untuk subscribe dan like and share di video berikutnya, video kali ini dan video berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam literasi, ayo membaca. Kesan saya diajar Pak Herlin, saya merasa bersyukur karena pernah diajar Pak Herlin. Pak Herlin cenderung membebaskan siswanya untuk bereksperimen dengan materi yang beliau berikan. Pak Herlin penyampaian materinya mudah dipahami. Pak Herlin juga ngasih contoh-contoh soal yang berbobot. Terus Pak Herlin juga orangnya baik. Sama Pak Herlin itu kadang-kadang mencairin suasana di kelas dengan caranya sendiri. Jadi suasana di kelas itu tidak terasa bosan. Ngomong ke muridnya tuh kayak teman sesama gitu. Jadi ya interaktifnya jalan terus di kelas gitu. Ngajarnya seru. Kalau ngajar tuh pakai bahasa sehari-hari gitu loh, jadi nggak terlalu formal. Sama materi yang diberikan tuh bisa masuk gitu. Pak Herlin menyenangkan mengajarnya. Yang kedua, Pak Herlin itu kalau mengajar materinya sangat variatif, soalnya variatif, jadi kita bisa lebih paham dengan materinya. Selamat purna tugas buat Pak Herlin. Selamat purna tugas untuk Pak Herlin. Selamat untuk purna tugasnya. Semoga Pak Herlin dapat menikmati hari pensiunnya dengan sebaik-baiknya dan semoga di hari pensiun ini Pak Herlin juga makin bahagia. Pesan saya kepada Pak Herlin, semoga Pak Herlin diberi kesehatan, diberi keselamatan, terus dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta semoga Pak Herlin nggak melupakan kenangan-kenangan di SMA Negeri 1 Kalasan. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Pak Herlin. Dan rezeki. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herlin karena telah mengajar kami selama ini. Semoga sukses selalu.